Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas video yang lagi viral. Sebenarnya video ini diupload 2 tahun yang lalu teman-teman, yaitu video yang menggambarkan bahwa tarian Eyang Weldo di sebuah acara sholawat, Mbak Ge. Yeah. Jadi video ini viral baru-baru ini teman-teman. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan Mbah Kendil tentang keberadaan video tersebut. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, itu bentuk dukungan kalian supaya Mbah Kendil terus bersemangat untuk berkarya dan menyajikan video-video yang menghibur dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi langsung saja ke inti, Mbak. Jadi video ini viral. Sebenarnya video ini sudah diupload 2 tahun yang lalu. Kita akan melihat sumbernya tadi. Kemudian sekarang lagi viral lagi karena memang dalam tarian tersebut pakaian Eyang Weldo yang khas, yaitu seperti memakai celana dalam, Mbak. Itu dalam video tersebut digambarkan bahwa Eyang Weldo sedang menari. Namun yang janggal adalah iringan musiknya itu memakai sholawat, Mbak. Itu bagaimana? Sedangkan dia menonton dengan pakaian yang minim, itu ditonton oleh muslimin dan muslimat. Itu bagaimana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kampiranti. Dumateng kula kadang para mitra sutresna, para pandemen yang saya hormati, bahwa kita sebenarnya tidak baik untuk mengoreksi kualitas orang, tidak baik untuk mengoreksi orang, tidak baik kita membicarakan orang. Tapi di sini kita bicara tentang keyakinan. Jadi kita tidak bicara terlalu dalam tentang Eyang Weldo, kita bicara dengan keyakinan. Dalam video atau konten Eyang Weldo, saya juga mensimak, saya juga menonton. Sehingga kalau kita merasakan, sehingga kita melihat pakai mata, setelah itu kita pikirkan, setelah itu dimakan oleh perasaan dan rasa. Jadi kita nonton tidak hanya mata saja yang bisa menikmati, tapi pikiran bisa menikmati, mata bisa menikmati, kemudian hati juga bisa menikmati, rasa juga bisa menikmati. Sehingga kita sekedar hanya menonton saja, dinikmati oleh ornamen tubuh kita, baik lahir dan batin kita. Sehingga kalau kita beragama Islam, kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, kalau tarian Eyang Weldo diiringi dengan sholawat Nabi dan diiringi disaksikan oleh para muslimin dan muslimat, itu kelihatannya seperti nggak nyaman dilihat. Karena kita tahu bahwa baginda Rasulullah adalah merupakan sosok orang panotogomo, orang yang menata agama, orang yang ahlul di bidang agama, orang yang benar-benar suci, benar-benar bisa dicontoh, orang yang benar-benar pejuang Islam, pencipta sholat. Yang menciptakan sholat adalah Gusti Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Sehingga setidaknya Kanjeng Nabi Rasulullah adalah merupakan Nabi yang berjuang pada umat, utamanya umat Islam. Islam seperti ini juga perjuangan dari Kanjeng Nabi Rasulullah. Sehingga Kanjeng Nabi yang begitu dahsyat, yang begitu agung, yang begitu sempurna, kemudian sholawatnya dibikin untuk tarian seperti itu, nampaknya kurang nyaman di dalam hati. Sebenarnya untuk menari itu kan banyak ornamen-ornamen, baik lewat musik atau gamelan atau angklung atau yang lain. Sehingga banyak-banyak lagu-lagu yang bukan religi atau pakai religi yang bukan sholawat Nabi. Misalkan pakai gamelan, misalkan pakai angklung, pakai musik, kan masih banyak lagi. Dan kami juga bingung menanggapi tentang tarian Eyang Weldo. Yang namanya tarian itu pasti ada aturan, Mbak. Jadi aturannya 4-4-4.
Nggih. Jadi 1, 2, 3, 4 kembali lagi. Nggih. 1, 2, 3, 4 kembali lagi. 1, 2, 3, 4 kembali lagi. Jadi aturannya 4 tarian itu. Nggih. Nah, yang wildo itu tariannya tidak terarah. Iya. Tariannya seperti penggambaran jiwa gitu. Nggih. Tarian penggambaran jiwa, halusinasi jiwa. Nggih. Dia menari dengan perasaannya. Tapi yang menjadi hati itu aneh atau hati itu malu itu pada saat kita orang Jawa yang dianggap oleh mancanegara bahwa negara kita ada negara ketimuran, negara yang penuh dengan kesopanan, Nggih. negara yang penuh dengan toto kromo subosito, kemudian di negara kita adalah ada penduduk orang Jawa, Jawa artinya meneh, Jawa artinya alus, Jawa artinya alus sing budi, Jawa artinya itu artinya pintar dan cerdas. Nggih. Sehingga kalau kita sebagai orang Jawa menari dengan busana-busana yang kurang pas itu kelihatan kita menampakkan kebangsaan kita yang semakin rendah gitu. Iya. Kalau dilihat di mancanegara, Mbak. Nggih. Makanya di dalam kita membuat konten kita selalu berpakaian rapi. Bukanlah kita itu merupakan memamerkan biar dianggap sosok seorang dukun, sosok orang pintar dan orang agung, tidak. Karena saya menghargai kepada pamersa. Nggih. Saya berbusana rapi, kita orang Jawa pakai blangkon, kemudian pakai busana yang tertutup auratnya. Kita bicara penuh berhati-hati, tidak menyinggung kepada orang lain. Nggih, Mbah. Karena kita itu kalau disinggung juga marah. Iya. Kalau kita itu misalnya disinggung juga kecewa atau sakit hati, makanya kita tidak menyinggung kepada orang lain. Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri. Makanya kita lari kepada Yang Wildo, itu bukanlah kita benci kepada Yang Wildo. Kita hanya memakai adat ketimuran. Nggih. Jadi kita orang Jawa, kan Yang Wildo itu orang Indonesia. Iya. Tepatnya hidup di Pulau Jawa. Nggih. Hidup di Pulau Jawa itu kan pulau yang penuh dengan toto kromo subosito, toto kromo sopan santun, Mbak. Nggih, Mbah. Sehingga orang Jawa itu penuh dengan sopan santun. Contoh, sekarang saya contohkan. Ada orang tua berbicara duduk. Nggih. Orang dua. Ada anak yang lewat di depannya, itu hormat nggak, Mbak? Hormat, Mbak. Kadang permisi, Pak, Iya. permisi, Mbak, amit sewu. Itu pun sambil membungkukkan badannya. Iya, amit sewu loh, enggak satu. Iya. Jadi amit kali 1000. Iya. Maksudnya amit sewu, Mbak, amit sewu, Pak. Bahkan kita apabila lewat di jalan bulak-bulak kuburan, kita juga ucapan amit sewu, Mbak. Nggih. Karena kita adalah merupakan manusia yang penuh dengan rendah diri dan kesopanan dan toto kromo gitu loh. Nggih. Kita buktikan bahwa kita itu berbudi luhur. Nah, makanya kalau kita berbusana, berucap tidak punya toto kromo, kita sepertinya bukan orang ketimuran. Nggih, Mbah. Makanya sebenarnya di dalam keyakinan, penghayat, agama itu pasti ada adab, ada aturan toto kromo subosito diajarkan di situ, Mbak. Nggih. Bagaimana kita kepada teman, bagaimana kepada guru, bagaimana kepada para tokoh-tokoh agama yang benar-benar telah berjuang kepada agama tersebut, bagaimana kita menanggapi tentang toto kromo kita berhadapan kepada yang lebih tua lagi. Nggih. Bagaimana kita berhadapan kepada guru, bagaimana kita berhadapan kepada kakak, kepada orang tua, kepada Pak Po, itu kan pasti ada toto kromonya gitu. Nggih. Makanya kalau kita menyikapi dengan Yang Wildo berpakaian seperti walaupun itu khasnya Yang Wildo memang seperti itu gitu. Nggih. Jadi setiap orang itu punya khas. Iya. Misalkan kalau di Madura itu khasnya lorek-lorek, pakai hitam-hitam, Nggih. seperti gini, seperti remong itu khas Nggih. Madura. Kalau khas Jawa pakai blangkon. Jadi setiap daerah itu punya khas-khas. Tapi diusahakan bahwa kita hidup di Indonesia, walaupun toh khas juga itu harus khas yang bersopan santun, Nggih. khas yang punya adab, khas yang punya toto kromo. Jadi kalau kita itu hidup di zaman sekarang, kita berbusana, misalkan tidak berpakaian, justru kita malah berpakai sempakbok, kita berkeliaran, kita menari disaksikan orang banyak, kan kurang tepat. Nggih. Apalagi orang yang mengerti tentang ketuhanan, Nggih. tentang pangeranan. Nggih, Mbah. Orang yang mengerti kepangeranan atau yang mengerti dan ilmu yang luhur itu benar-benar orang yang agung. Nggih. Orang-orang yang dihormati, orang-orang sebagai contoh, orang-orang sebagai teladan. Sehingga kita harus bisa meneladani gitu loh. Nggih. Apa yang kita ucapkan kita buktikan.
kita berucap, kita bertutur, tapi kita harus bisa ngelakoni gitu. Harus kita bisa ngelakoni karena memang kita berucap, kita bertutur, kita bersorak itu berat resikonya. Karena kita disinari terus pada orang-orang yang lain. Sehingga dalam kita berucap, dalam kita tingkah pakarti setiap harinya, bahwa kita di masyarakat pun kita juga diawasi oleh lingkungan gitu loh. Sehingga bisa dijajaki termometernya, walaupun toh dianggap orang yang baik, walau toh dianggap orang yang sempurna, dianggap orang suci, kalau di tetangganya saja nilainya buruk, jelas itu buruk. Jadi baik dan tidaknya orang, baik dan tidaknya hati orang itu di lingkungan. Kalau lingkungan itu mengatakan itu buruk, jelas itu punya cedera, punya masalah. Apa pernah menipu orang, apa pernah memperkosa orang, apa pernah berbuat jahat, itu pasti. Tapi kalau di masyarakat orangnya baik-baik saja, kalau ditanyakan pada seseorang, itu orangnya baik. Jadi tergantung lingkungan. Nah, pertanyaan itu bisa muncul apabila orang tersebut mati. Misalkan ada orang, dia meninggal. Bagaimana kesan-kesannya Pak si A dulu pada saat hidup? Wah, orangnya baik, itu orangnya beribadah, gini-gini, senang sedekah dan sebagainya. Kan itu. Kalau kita hidup seperti ini, misalkan nyorbe, misalkan kita kredit motor saja. Kita contohkan ada orang kredit motor. Penyorbe datang atau utang bank saja. Penyorbe datang dari bank untuk ke masyarakat menanyakan bagaimana Pak Bintoro atau Mbah Kendil di masyarakat, kemudian ekonominya bagaimana, pekerjaan apa, pernah menipu orang atau tidak. Itu baik dan tidaknya jawaban dari masyarakat, bukan kita yang menjawab gitu. Makanya kita perlu berhati-hati untuk bertingkah laku, karena tingkah laku kita itu adalah akan menilai diri kita sendiri. Tingkah laku kita lembut, tingkah laku kita agung, tingkah laku kita totok kromo sopan santun, mempunyai adab, otomatis kita akan terangkat dengan sendirinya keagungan kita. Kalau kita membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan ketuhanan, kebaikan, membicarakan tentang malaikat, membicarakan tentang surga dan neraka, membicarakan bagaimana di alam kubur, kita bicara bagaimana bisa akan mati, dicabut nyawa kita oleh malaikat, bagaimana kita merasakan sakaratul maut, bicara tentang gaib yang sulit untuk diprediksi, terus kemudian tingkah laku kita itu nyimpang. Jadi ini tidak ngomong nih ketuhanan, ini tidak ngomong nih ke pangeran, kemudian kita nyimpang dari rel itu, otomatis kan kalau sepur ya, berjalan ke rel, kalau lepas mesti seperti itu akan guling. Iya akan guling, Mbak. Jatuh. Itu kalau sepur nanti berjalan di rel yang benar, maka sepur itu akan aman sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau sepur tadi berjalan lepas dari rel, tidak bisa ke stasiun. Mbak. Kalau kita sebagai tokoh-tokoh orang yang dipercaya untuk membeberkan kawruh tentang kepangeranan, kalau kita nanti akan salah ucapan, kalau nanti kita salah tindakan atau tingkah pakar, kita akan lepas kendali seperti sepur di rel tadi. Sepur lepas dari rel pasti tergelincir, pasti dia akan kecelakaan. Otomatis sepur itu kan membawa penumpang. Seperti kita, misalnya seperti kita bicara, kan otomatis pasti ada penganut, Mbak. Iya, Mbak. Pasti ada orang yang fan atau orang yang subscribe. Akhirnya kalau kita nanti bicara, kita nanti salah keliru, akhirnya kita akan guling, termasuk penggemar kita juga akan guling. Menyesatkan, gitu Mbak ya? Iya, akan menyesatkan juga gitu loh. Makanya kita sangat berhati-hati dalam pola kita bicara, apalagi kita bicara tentang ketuhanan. Berkali-kali sudah dinyatakan para pemuka-pemuka agama, dibicarakan para ahli-ahli yang lebih tinggi, yang lebih pintar, bahwa Allah, bahwa Tuhan itu tidak berwujud dan tidak berbentuk. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita mengenali Tuhan? Itu kan pertanyaan aneh. Wong sudah dinyatakan kalau Tuhan itu tidak berbentuk, tidak beranak, tidak beristri, tidak berwarna, tidak bercahaya, gitu loh. Terus ditanyakan bagaimana kita bertemu kepada Tuhan, bagaimana kita caranya untuk menghadap kepada Tuhan. Itu kan pertanyaan yang aneh toh. Wong Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh mata, gitu loh. Tuhan itu dilihat oleh mata batin atau perasaan, gitu loh, dan keyakinan. Sehingga kalau kita dituntut atau ada orang yang bicara bagaimana caranya mengenal Tuhan, terus kamu akan saya tunjukkan, saya beritahu caranya untuk mengenal Tuhan, caranya untuk tahu Tuhan, itu kan
nyimpang itu. Iya. Sudah dinyatakan Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata. Nggih. Tuhan tidak berbentuk, tidak beranak, tidak beristri, Nggih. tidak dapat diraba. Tuhan hanya bisa dirasakan di dalam keyakinan. Nggih. Gitu loh. Jadi sehingga kalau berbicara tentang Tuhan, kita merasa tahu bahwa caranya melihat Tuhan itu kan sesat nanti akhirnya. Ya, sesat. Malah sesat. Iya. Kan sudah dinyatakan bahwa Tuhan tidak berwujud, tidak berwarna, tidak beristri, tidak beranak, sehingga kita tidak dapat untuk melihat. Jangankan kita, para Oke. nabi-nabi besar saja tidak bisa bertemu dan tidak bisa melihat keberadaan atau wajah Tuhan gitu loh. Oke. Apalagi kita. Ya. Karena apa? Karena jangankan kita melihat Tuhan, kita melihat ciptaannya saja sudah tidak mampu gitu loh. Iya. Yang tidak mampu itu kita gitu loh. Nggih. Kita yang tidak mampu, kita merupakan zat, kita merupakan tubuh yang lemah. Jadi Nggih. kita menatap untuk menghadap ciptaannya Tuhan saja seperti matahari saja, kita kesulitan gitu Pak. Nggih. Seperti itu. Mbak, ada pertanyaan guys sebelum kita lanjut. Jadi ada kata-kata ingat Tuhan, ingat Allah, kemudian ada kata-kata rindu Allah. Itu kalau misalkan orang awam, jika kita merasakan secara mentah-mentah itu kan kayak janggal, orang tidak pernah tahu wujudnya kok bisa rindu, bisa ingat. Nah itu menurut Mbak Kendel, penjabaran kata-kata tersebut itu gimana Mbak? Yang dimaksud rindu, yang dimaksud ingat Allah itu bagaimana? Saya kembalikan kepada keyakinan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata, Nggih. mata gemelar. Bahkan Tuhan pun tidak dapat dilihat oleh mata batin. Nggih. Tuhan hanya bisa dilihat oleh perasaan dan keyakinan. Nggih. Sehingga kalau nanti ada kata-kata rindu kepada Tuhan, kita kembali pernyataan bahwa kalau wong Jawa ngarani papan dunungi Gusti adoh tanpa singgulan tedak tanpa wanginan ana sejatine suwung sejatine ana gumantung tanpa cantilan tilus ingkang tanpa papan dunungi ing madyaning gantang. Nggih. Madya ki tengah gantange dhuwur. Nggih. Sak tengah-tengahe dhuwur. Jadi tetap enggak dengan kata-kata itu saja kita tidak bisa menemukan dan tidak bisa menghadapi dan tidak bisa melihat. Iya. Sehingga bisa dinyatakan bahwa Tuhan adalah hanya bisa dirasakan di dalam hati. Nggih. Nah, kita kalau bisa merasa di dalam hati, kita punya perasaan bahwa sepertinya kita itu adalah hidup, kan pasti ada yang menghidupi. Nggih. Kita gerak, pasti ada yang bisa menggerakkan. Nggih. Otomatis Tuhan pasti ada. Di mana Nggih. tempatnya? Tempatnya di mana-mana. Jadi kita tidak bisa menunjukkan Tuhan ada di situ. Tuhan ada di mana-mana pun. Nggih. Jika seperti kita mendapat bantuan atau mendapat dukungan atau mendapat pengayuman dari Tuhan. Nggih. Sehingga kalau kita merasa bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita mengatakan kita rindu kepada Tuhan, itu juga tidak salah. Nggih. Karena rindu kepada Tuhan yang melindungi kita di setiap harinya gitu. Nggih. Karena kita merasa memiliki. Nggih. Jadi mengatakan kita rindu kepada Tuhan, kita rindu kepada Allah. Itu kita, karena dia itu merasakan mempunyai Allah gitu. Nggih. Kalau dia tidak punya Allah, dia tidak merasa punya Tuhan, dia merasa tidak punya Allah, dia tidak bisa mengucapkan seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku rindu kepada Allah, itu artinya dia merasa memiliki Allah. Nggih. Kita kembali saja ke bahan, Nggih. ke tema bahwa Tuhan tidak dapat diraba. Nggih. Tuhan hanya bisa dirasakan oleh perasaan dan hati. Nggih. Hanya bisa dirasakan, tidak dapat dilihat. Berarti kalau setiap orang kan bisa merasakan, oh Bisa. ini hawanya dingin, Nggih. oh hawanya panas, kan bisa. Nggih. Walaupun kita jauh dari matahari, walaupun kita di dalam kamar, kalau kita sumuk kan bisa merasakan panas. Iya. Apakah setiap panas itu harus dekat dengan matahari? Kan tidak. Tidak, Mbak. Nah, oh ini hawanya panas. Seperti hanya kita berdekatan dengan Tuhan, kita juga bisa merasakan. Gitu. Nggih. Oh saya itu kok seperti ini, mungkin Tuhan menjauhi saya. Kan bisa merasakan. Nggih. Oh, saya sekarang kok seperti ini, mungkin Tuhan memperhatikan saya. Oh, sekarang saya kok bisa sukses, saya kok bisa lancar. Berarti doa-doa saya dikabulkan oleh Tuhan, doa-doa saya didengarkan oleh Tuhan. Itu kan merasakan. Nggih. Merasakan bahwa Tuhan ada di sampingnya gitu loh. Makanya kita kalau ditunjukkan untuk melihat bahwa Tuhan seperti ini tidak ada pernyataan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, mari kita tunjukkan tempat Tuhan, mari kita tunjukkan, saya kasih kiat-kiat untuk melihat Tuhan, itu malah sesat nanti. Sesat, Mbak. Sesat, karena tidak ada pernyataan di dalam kitab apapun bahwa Tuhan berupa seperti apa, itu tidak bisa. Nggih. Jadi yaitu hanya sebatas kepercayaan dan keyakinan. Nggih. Kalau orang Jawa mengatakan cedak tanpa singgolan, adoh tanpa wanginan.
cedak tanpa senggolan, nitik lek cedek ora tahu senggolan. Nggih. Kita itu setiap hari kan didampingi oleh Allah setiap Nggih. hari. Lek gak didampingi kita mati, Mbak. Nggih, Mbah. Anane kan kita hidup mergo kita didampingi, dihidupi oleh Allah, Nggih. gitu lah. Dihidupi oleh Tuhan. Nggih. Tapi tidak bersenggolan. Cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Nitik adoh ki jarake pirang kilo, pirang senti kita tidak tahu. Nggih. Kita tidak tahu jarak kita antara kita ditunggangi Gusti Allah itu berapa meter, berapa senti kita tidak tahu. Nggih. Maka di dalam orang-orang sepuh Jawa mengatakan cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Wangenan ini ukuran. Nggih. Jadi tanpa wangen, tanpa ukuran. Nggih. Ana sejatine suwung, ana ning jane nggih enek. Wis Nggih. digoleki ora temu nyatane iki. Nggih. Ana sejatine suwung ning sejatine ana, lek ora ana tanduran kabeh padha mati, kita juga mati. Iya. Karena kehidupan ini adalah yang menghidupi adalah Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Suci. Nggih. Mbak. Sehingga kita kembali kepada pernyataan yang Wildo yang menyatakan tentang kepangeranan seperti itu. Nggih. Kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak usah mengoreksi, Iya. kita tidak usah kita terlalu dalam menghina atau mengolok-olok atau merendahkan. Nggih. Yang jelas bagi saya, kalau toh kita ini sudah senang, ingin membeberkan atau kita berniat untuk membeberkan ilmu keluhuran, membeberkan ilmu kepangeranan, selayaknya selogisnya mbok pakai busana yang sopan, yang santun. Nggih, Kalau toh itu adat, kalau toh itu merupakan merupakan ciri khas, Iya. tapi ya jangan menunjukkan auratnya. Nggih. Kalau toh terpaksa dengan adat seperti orang Dayak kan juga demikian, Mbak. Nggih. Orang Dayak yang pedalaman kan juga seperti itu, Nggih. seperti tidak berpakaian gitu loh. Tidak berpakaian, tapi tempatnya atau domisilinya di daerah-daerah tertentu, Nggih. gitu loh. Tidak menjel di daerah rame, dia berdomisili di situ. Nggih. Gitu. Tentang pakaian yang mildu, kalau Nggih. dia senang seperti itu, ya silakan saja. Tapi bagi saya yang menjadikan bingget di dalam hati, yang dirasa saya tidak menjadi nyaman adalah pada saat dia menari Nggih. dengan lantunan sholawat Nabi, terus kemudian kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian kelihatan pantatnya, terus ditonton oleh muslimin dan muslimat. Aduh, itu rasanya kok nggak nyaman, itu Nggih. saja. Rasanya kurang pas. Kalau toh seperti itu, tarian seperti itu merupakan tarian religi bagi yang wildo, nggak masalah. Nggih. Silahkan, tapi jangan pakai sholawat Nabi gitu loh. Iya. Jadi secara terang-terangan saja bahwa saya berkali-kali bicara bahwa saya pernah di Malaysia, uang saya hilang 4 hari, Nggih. tidak ketemu. Terus kemudian saya pakai ilmu, pakai kunci, pakai apa saja, pakai sabedanya di situ, Nggih. pakai bantuan dari hal-hal yang tidak jelas, tetap tidak bisa ketemu. Kemudian saya sumbar, kemudian saya menantang bahwa apabila uang saya nanti ketemu, saya akan baca sholawat Nabi. Kalau saya baca sholawat Nabi, uang saya ketemu, saya akan percaya sholawat, saya akan percaya Rasulullah, saya akan menjalankan atau mengibarkan bendera sholawat. Nggih. Sehingga setelah itu saya bersolawat, kemudian berjalan menuju ke kantin. Ternyata uang saya 200 ringgit yang saya buntel plastik, saya conyok rokok, saya pijat sini, bentuk persegi 4 gitu, terletak di tengah-tengah pintu. Iya. Padahal itu sudah 4 hari hilangnya. Nggih. Nah, toko itu saya tanyakan setiap hari disapu. Nggih. Otomatis kalau itu terletak hilangnya di itu kan sudah disapu orang. Iya. Kenapa kok ada di situ? Nggih. Sehingga sholawat Nabi memang benar-benar bacaan yang sangat dasar. Nggih. Jadi sholawat Nabi adalah merupakan kalimat yang sangat religi, Nggih. yang penuh dengan keagungan, penuh dengan kearifan, penuh dengan nilai-nilai yang luhur. Nggih. Jika kalau nanti sholawat Nabi kita dipakai untuk iringan sesuatu yang tidak baik, otomatis akan menyinggol, akan menyakiti seluruh lapisan. Nggih. Bahwa Islam itu kan diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, Nggih. Nggih, Mbak. kemudian Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau kita nanti merendahkan atau kita memakai sholawat yang tidak tepat, yang tidak pas, itu nanti akan menyakiti kepada organisasi yang ada di Pulau Jawa ini atau yang ada di Indonesia ini. Nggih. Sehingga Islam memang diwakili oleh sebuah majelis. Kemudian kalau ada masalah apa-apa, otomatis
masih pasti tandang gitu Mbak. Nggih. Sehingga ini sebagai pengalaman kita ya. Jangan sampai kita ngobok-ngobok kepada agama-agama yang lain. Nggih. Kalau kita punya keyakinan, ya keyakinan kita yang kita bicarakan gitu loh. Nggih. Jadi kalau kita membicarakan tentang agama orang lain atau agama yang kita belum paham, itu kan malah berbahaya. Iya. Sehingga seperti kita ini kan memang orang Jawa, seperti kita ini orang-orang seniman, seperti kita ini orang-orang yang tidak ngerti tentang agama, sehingga Oke. kita langsung memberikan pernyataan bahwa kita tidak paham tentang Quran, kita tidak paham tentang agama. Nggih. Jadi kalau kita bernyata seperti itu, kita ucapkan seperti itu, kita dan teman-teman kita langsung ngandang, oh Mbak Kris seperti itu kemampuannya, itu kan langsung Iya. bisa dipelajari oleh atau bisa diukur oleh para pemirsa atau teman-teman kita yang ada di YouTube kita. Nggih. Tapi memang kita sejak lahir itu sudah hidup berada di dalam lingkungan kawruh, lingkungan paranormal, lingkungan sesepuh atau bujangga. Nggih. Jika kalau kita bicara tentang kejawen atau kawruh ilmu, memang kebiasaan setiap Iya. kecil saya mendengarkan sesuara nenek saya. Nggih. Ya teman-teman, jadi Mbah Kendil menanggapi video tarian tersebut karena memang Mbah Kendil itu sangat mengagungkan sholawat. Karena memang Mbah Kendil itu sudah membuktikan secara pribadi. Jadi setelah kejadian tersebut, setelah uangnya ketemu Mbah Kendil menjadi semakin percaya dan ingin menegakkan bendera sholawat. Jadi kalau misalkan lagu lantunan sholawat dijadikan misalkan iringan untuk tarian yang begitu erotis, itu kurang masuk, kurang pas gitu. Jadi ini ada pertanyaan lagi Mbah, kalau misalkan ada orang itu tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, itu bagaimana Mbah? Ya, kalau orang tidak percaya surga dan neraka dianggap ilusi, itu kan haknya sendiri. Nggih. Jadi kalau bagi saya tetap percaya saja. Nggih. Kalau ada orang yang tidak percaya, ya monggo silahkan. Kan orang mendekatkan diri kepada Tuhan itu kan di dalam hati, Nggih. tidak bisa dikembur-kemburkan. Nggih. Jadi bagi saya surga dan neraka itu memang ada. Nggih. Ya, tentang tempatnya di mana, wujudnya seperti apa, itu kuasa Tuhan. Kita tidak punya kuasa, tidak punya kapasitas ke situ. Nggih. Dan kalau toh kita tahu atau kalau toh kita mengerti, tidak pantas kita ucapkan. Iya. Kita masukkan ke dalam hati, yang tahu hanya kita sendiri. Nggih. Tentang bicara tentang surga dan neraka itu merupakan hal yang sensitif sekali. Nggih. Sehingga kalau dimungkinkan nanti kita ucapkan, nanti nyonyok kepada aliran-aliran yang lain, agama-agama yang lain lebih baik kita tidak usah terucap. Nggih. Kita menyimpan kepercayaan di dalam hati saja, kan tidak ada orang yang tahu, Pak. Nggih, Pak. Lebih baik kita simpan. Tapi yang jelas surga dan neraka pasti ada. Kenapa? Karena merupakan pertimbangan yang terakhir. Nggih. Kalau orang yang hidup di dunia ini dengan patar-patar pelaku yang jahat, terus kemudian ada orang yang berbuat baik, orang yang bertapa, orang yang berpuasa, kemudian tidak ada surga dan neraka, bagaimana nanti keadilan di alam yang akhir nanti? Nggih. Kan tidak ada pengadilan nanti. Iya, Jadi Mbak. adanya surga dan neraka adalah merupakan keadilan Tuhan yang hakiki, yang sangat adil sekali. Nggih. Bagi orang-orang yang mau, kan nanti otomatis kena denda nirwala tentang neraka. Nggih. Kemudian orang-orang yang pernah berbuat baik, pendekatan diri baik, ibadahnya baik, dia akan mendapatkan sebuah tempat yang dinamakan surga. Nggih. Itu tentang surga itu merupakan suasana atau bukan, itu urusan penjenengan masing-masing. Nggih. Yang jelas kita memakai jalur-jalur agama yang kita percayai. Nggih. Jadi agama yang seperti apa, itu yang kita nut gitu loh. Nggih. Karena kita itu memang dari kecil tergolong manusia yang beragama. Nggih. Karena sejak kecil di ijazah, di rapot, di KTP kan kita beragama. Utama kita beragama Islam, kita percaya kepada agama Islam. Walaupun toh kita itu sebenarnya adalah punya keturunan dari aliran Jawa. Nggih. Toh kita memakai ajaran Jawa dan ajaran Islam itu kan tidak mengganggu, kan Nggih. saling beriring. Seperti rel kereta api kan ada dua, Mbak. Nggih. Ada dua bisa menjadi satu walaupun tidak bisa bertemu, Mbak. Nggih. Rel kanan dan kiri kan nggak bisa bertemu. Iya, Kalau Mbak. bertemu kan tidak dapat dilewati oleh sepur. Iya, Mbak. Sehingga rel selalu berdampingan seperti ini, Nggih. tidak akan bertemu. Tapi kan bisa mengantarkan sepur dan bisa mengantarkan penumpang gitu. Nggih. Seperti itu. Sehingga ilmu Jawa dan ilmu Islam itu berjajar
bersama seiring itu untuk menuju ke alamnya Tuhan. Nggih. Itu bisa berdampingan, tidak bertentangan gitu loh. Nggih. Di dalam ilmu Jawa ya dilarang, ojo sok ngelakoni Allah, ojo sok gawe cidro, ojo sok murka, ojo sok mitnah, ojo sok mateni wong. Di dalam agama juga ada ajaran itu. Nggih. Kamu jangan berbuat jahat, kamu jangan murka, jangan berbuat dosa, kan sama itu. Iya. Sama saja. Sama saja, makanya di ajaran Jawa dan ajaran Islam bersama-sama berjalan ke depan menuju ke rahmatullah, menuju ke rumahnya Tuhan itu bisa diiringi, Nggih. bisa seiring, bisa bersamaan. Di akhir nanti akan bertemu yang kita tuju. Nggih. Kemudian juga ada dari salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kalau ada orang uangnya hilang bisa ketemu itu bantuan setan. Nggih. Lah kok dia tahu? Saya pernah melihat konten, Nggih. ada seorang ustadz menyatakan bahwa kalau toh ada orang hidup, orang uangnya hilang, terus uangnya ketemu, itu yang menemukan adalah setan. Kok dia tahu setan? Nggih. Gimana Mbah itu, Mbah? Hati-hati dalam bicara pemirsa. Setan itu tidak semua orang bisa melihat masalahnya. Nggih. Kok dia menyatakan bahwa kalau ada orang ketemu, terus uangnya hilang bisa ketemu, itu yang menemukan ada jin atau setan. Lah kalau dia bilang seperti itu, apa dia sudah pernah tahu jin dan setan? Nggih. Apakah sudah tahu jin dan setan? Nyun sewu, saya itu bertapa berpuluh-puluh tahun tidak pernah bertemu jin. Nggih. Dan sungguh itu, saya sejak kecil itu bertapa itu, nggak omong bohong. Tapi belum pernah bertemu dengan jin dan setan gitu loh. Nggih. Nah, kita ada ustaz yang bilang kalau ada orang hilang kemudian uangnya temu, itu yang menemukan jin dan setan. Nah, bagaimana posisinya Tuhan nanti? Nggih. Apakah Tuhan tidak pernah menolong pada hambanya? Nggih. Iya, Mbah. Gimana? Dalam posisi manusia susah itu Tuhan kan kadang-kadang memberi pertolongan pada hambanya, Mbak. Iya. Apakah kelaparan, apakah punya hutang, apa uangnya hilang, apakah kemudian kecelakaan, tidak jadi kecelakaan, Nggih. apakah akan hujan tidak jadi hujan, Nggih. apakah rumahnya akan hancur tidak jadi hancur. Nggih. Itu Tuhan kan memberikan pertolongan kepada hambanya. Nggih. Jika kalau toh ada orang yang bilang bahwa uangnya hilang terus kemudian berdoa, uangnya hilang terus berdoa, uangnya ketemu, dianggap yang menemukan setan dan jin. Apakah dia itu tahu setan dan jin? Kok berani nyetempel langsung itu yang menolong setan? Kok dia tahu? Nggih. Makanya kita sebagai sosok di depan ngomong harus berhati-hati, bicara harus berhati-hati loh. Nggih. Jadi omong kudu gawe waton, ojo waton ngomong gitu loh. Jadi kalau omong itu yang nyata gitu loh, Nggih. jangan sampai yang tidak nyata gitu. Saya berusaha walaupun apa yang saya ucapkan ada yang salah, tapi saya berusaha semaksimal mungkin yang saya bicarakan jangan pernah saya jalani, Mbak. Nggih. Jadi saya berbicara bertapa ya pernah bertapa benar gitu. Nggih. Pernah bertapa laku hukum dan sebagainya. Saya lakoni itu pernah itu. Nggih. Jadi tidak satu kali dua kali. Kemudian menolong orang atas orang yang penyakit kanker, tumor, liver, ginjal, sampai sekarang banyak orangnya yang Nggih. yang saya tolong itu masih hidup semua. Itu. Nggih. Jadi tidak hanya omong kosong gitu loh. Sehingga kalau kita berbicara harus berhati-hati bahwa bicara itu harus yang nyata. Gitu. Nggih. Kalau bicara tidak nyata nanti ditertawakan orang dan kita nanti kalau ditanya gerigap gitu. Nggih. Kalau kita membuat pernyataan akal-akalan, kalau suatu saat dikunjungi orang ditanyakan, kamu pernah menyembuhkan siapa? Kemudian kita tidak punya saksi, tidak punya bukti, kita akan gerigap, Pak. Nggih, Mbah. Tapi kalau punya bukti, kita yang kita bicarakan bukti dan nyata, kita gampang saja menunjukkan si Nggih. A, si B, si D kayak itu dia sembuh. Nggih. Walaupun toh itu sembuhnya yang menyembuhkan Allah, tapi jalannya akan kita, lantaran Nggih. kita. Nggih, Tanpa Mbak. lantaran ya sulit, Mbak. Sulit, Mbah. Banyak yang dari kanker, tumor sembuh, banyak sekali gitu loh. Sampai saya bikin luka seperti itu kan karena pengobatan, Nggih. bukan karena perdukunan gitu. Nggih. Saya di kalangan perdukunan malah cara nyambutnya rasa mantol, orang Nggih. popo, Mbak. Padahal Mbah Kendil itu ternama, Mbah. Iya, Nggih. satu hari pasien 100 pada. Nggih. Selamatan sedino wong 30 biasa. Nggih. Satu hari itu 30 orang, 20 orang selamatan. Itu bertahun-tahun malah. Nggih. Orang itu satu hari, 2 hari. Saksinya masyarakat luas. Nggih. Sehingga pada saat dulu tahun 1992 sampai
wartawan banyak yang datang ke rumah saya dari Iya. Liberty, penyebar semangat Media Patria Kediri, Nggih. terus kemudian Joyoboyo, Nggih. banyak yang melibat saya itu, karena saya pada saat itu nyeleneh gitu, Nggih. menyembuhkan yang nyeleneh, lelaku yang nyeleneh. Pada saat saya punya pasien banyak, saya mendapat bisikan batin untuk ditinggalkan. Nggih. Di rumah saya itu pasien banyak sekali yang datang, tapi saya mendapat perintah dari batin saya, hati saya, bisikan hati saya, pasien itu harus ditinggal. Nggih. Jadi pasien yang banyak ke rumah saya tinggal pergi, Nggih. bertahun-tahun tidak pulang. Itu pernah saya jalankan. Coba itu saja kan sulit dijalankan orang, Mbak. Sulit, Mbah. Ya cara sampean wis nek omah diparani wong duwite pirang-pirang. Terus kok ninggalne sampean priabot begini. Ya berat. Abot Mbak seperti itu. Nggih. Apa seperti Sang Darta Gautama. Agama Buddha bahwa dia anak seorang raja yang terhormat, terus dia meninggalkan kerajaannya. Nggih. Dia mendekatkan diri kepada dewa, mendekatkan diri Sang Yang Widi Wasesa. Nggih. Itu berat sih. Nggih. Itu seperti berat. Kalau di rumah menjadi orang miskin tidak bisa makan pergi itu wajar. Iya. Wajar anggar wong iso nglakoni ngono. Nggih. Tapi nek omah kemuliaan bondo donya ora orang kaya kudu tinggal. Kudu ora kena dikerjakan, ora kena ditungguin kok ninggali. Itu abot. Nggih. Seperti halnya kita meninggalkan anak saja susah. Susah, Mbah. Kita punya anak, punya istri, tinggalkan anak bojomu. Nggih. Itu saja berat kok. Nggih. Apalagi harta benda atau karisma. Nggih. Memang dalam kita berbakti atau mengabdi kepada Tuhan, kita mempunyai proses-proses yang sangat menyakitkan, Nggih. yang sangat menyengsarakan. Nggih. Sehingga, tapi sengsara nanti akan membawa nikmat dan Nggih, akan Mbak. membawa berkah. Sehingga ada bahasa kalau airnya di depan, di belakangnya api, kalau di depannya api, di belakangnya adalah air. Air. Artinya kalau yang awalnya itu sengsara, pada akhirnya nanti akan mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Nggih. Kalau pertamanya itu kebahagiaan, nanti akan menemukan kesengsaraan. Nggih. Itu kehidupan seperti itu, maka kita harus berpikir merenungkan yang lebih tinggi lagi. Nggih. Sehingga kalau kita ingin dekat kepada Tuhan, maka kita di waktu malam yang hening, coba diam sejenak di tengah malam, di tengah sidang kayon, apakah di sawah atau di gunung, apa di rumah atau di kamar, coba merenungkan. Iya. Direnungkan yang lebih dalam. Kita hidup, tadi kita bekerja, tadi kita punya uang, kita bisa tertawa kepada anak, bisa bercanda kepada istri, terus bagaimana apabila Tuhan memberikan garis kita sakit mendadak, sakit stroke, berbulan-bulan tidak bisa berjalan, berbulan-bulan tidak bisa makan, berbulan-bulan kita tidak bertemu orang, berbulan-bulan kita di dalam kamar, berbulan-bulan kita merasakan kesakitan dan kesakitan dan Nggih. kesakitan. Bagaimana rasanya seperti itu? Terus kemudian pada saat kita sama sekali tidak bisa bicara, sama sekali kita tidak bisa kencing, kita tidak bisa berak, kita tidak bisa apa-apa, makan saja kita tidak bisa. Bagaimana rasanya seperti itu? Nggih. Bagaimana kita rasakan? Apabila kita tidak bisa makan, kita nelan saja kesusahan, nelan air susah, tapi kita tetap masih hidup, ingatan kita masih jelas, terus pinggang kita melonyo, sakit, untuk berbaring nggak bisa, hanya melumah saja. Terus kalau siang tidak tahu siang, kalau malam tidak tahu malam, kalau pagi inginnya siang, kalau siang inginnya malam, kalau malam inginnya pagi, kalau pagi inginnya siang, kalau siang inginnya sore, kalau sore inginnya pagi lagi, berputar-putar berbulan-bulan di dalam kamar dalam keadaan kesakitan. Nggih. Dan orang sakit itu tidak ada yang menghormati, Iya, Mbah. dibiarkan seperti sampah. Nggih. Nah, kalau kita masih tampan, kita masih punya karisma, kita punya kewibawaan, kita dihormati orang. Nggih. Tapi suatu saat kita menjadi orang-orang yang hina, kita menjadi orang-orang yang sakit, tempat kita, kamar kita berbau, maka yang mengunjungi saja nggak mau. Nggih. Bagaimana rasanya kita menjadi seperti itu? Bagaimana kita menjadi manusia seperti itu? Nggih. Dan setiap orang pasti akan menjalankan kematian. Akan mati mesti sakit dulu. Nggih. Maka kita renungkan pada waktu malam. Agar kita merenung, dan kalau kita merenung nanti akan menjadi kecil. Kita akan menjadi rendah diri. Nggih. Kita akan tidak menjadi sombong. Jadi kita tidak akan sombong, Mbak, kalau kita bisa merenungkan tentang kematian kita, sakit kita nanti, Nggih. bagaimana di alam kubur, seperti itu. Sehingga kalau di dalam konten ini kita membicarakan tentang seperti itu, karena kita berbicara dengan mengingat dengan kata-kata sinar balik. Nggih. Kita nerangkan kepada orang,
kita memberikan sesuatu kepada orang, tapi sebenarnya adalah memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Memberikan sesuatu kepada saya sendiri, biar saya berhati-hati, Mbak. Mbak, orang sakit itu pasti menjalani. Sampean saya besok pasti mati, Mbak. Pasti mati, melepaskan dunia ini, rumah yang mewah seperti ini, neon yang padang seperti ini, kita makan yang enak, itu akan ditinggalkan nanti. Sehingga di dunia ini tidak langgeng. Kembali kepada titik permasalahan tentang yang wildo. Kalau yang wildo seperti ini, kita tidak mau untuk mengoreksi tentang yang wildo karena dia punya hak-hak tersendiri. Tapi kita hanya menyayangkan tentang penarian dengan lagu-lagu lantunan kalimat sholawat Nabi. Itu yang saya sesali. Dan apabila kita mengeluarkan kata-kata, kita menerangkan tentang surga dan neraka, kita menerangkan besok kalimat seperti ini, jangan sampai pakai hal-hal yang kita tidak tahu. Misalkan kita mengambil ajaran Islam, kita beberkan padahal kita bukan seorang tokoh Islam. Kan malah sasa-susul, malah menyinggung kepada majelis-majelis, menyinggung pada tokoh-tokoh agama yang lain. Kalau kita orang Jawa, kita bicarakan saja Jawa, kita bicarakan sesuatu pengalaman yang kita jalani, pengalaman yang kita ketahui, pengalaman yang pernah kita rasakan. Jadi bukan pengalaman orang lain, pengalaman kita yang pernah kita rasakan. Jadi tidak ada komentar apapun gitu. Seperti saya pernah mimpi 2 hari berturut-turut mimpi mati. Pernah saya alami. Jadi kita bicarakan tentang hal-hal kita gitu. Kita pernah bertapa ke sana kemari, bagaimana rasanya, terus bagaimana tentang setelah bertapa itu hasilnya apa. Kita bicara tentang diri kita sendiri. Barangkali seseorang ini akan bermakna atau berkepentingan atau berguna kepada penonton. Penonton yang lagi gandrung kepada pertapa, nanti mendengarkan ini kan senang, Mbak. Karena namanya ilmu itu luas gitu loh. Banyak orang-orang yang ada senang ilmu ini senang, yang ini nggak senang pertapa ini senang. Jadi orang banyak itu pasti berbeda-beda dengan tujuan, berbeda-beda dengan karakter, berbeda-beda dengan perilaku gitu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, yang penting hidup ini tidak lama. Kesempatan tidak berulang-ulang, mumpung kita hidup, mari kita berbuat baik kepada siapapun, selalu berdekatan kepada Tuhan. Kita selalu ingat kepada diri kita, bahwa suatu saat nanti kita akan dicabut nyawa kita. Kalau dicabut nyawa kita pasti ada ketentuan-ketentuan atau koreksi-koreksi di diri kita. Bagaimana hidup kita, apakah kita menjalankan kebaikan atau keburukan. Itu nanti ada pertanggungan jawaban kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita kembali kepada tema yang wildo, yang seperti itu. Kalau bisa untuk konten seperti itu diusahakan jangan ditayangkan. Karena yang namanya mata perempuan, mata laki-laki itu sama. Bagaimana kalau laki-laki melihat perempuan yang pakai katotok, bagaimana perempuan yang melihat laki-laki yang pakai simpak tok. Otomatis menimbulkan rasa pangroso, erotis rasa pangroso yang mengundang kesahabatan. Hingga kurang baik. Maka dengan demikian tentang penayangan yang wildo, mari kita renungkan masing-masing. Monggo dinilai bareng-bareng. Dan kita tidak menilai sendiri, Mbak. Kita nilai bareng-bareng. Ini konten baik apa tidak, benar apa tidak, menguntungkan apa tidak. Mari yang menjawab bukan saya. Mari kita jawab bersama-sama. Karena yang jelas untuk Mbak Kendil nggak mau mengoreksi orang lain terlalu dalam. Tidak mau menyakitkan orang lain. Karena setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya tujuan tersendiri. Semoga teman-teman yang bikin konten selalu menjadi konten-konten yang teladan, konten-konten yang edukasi, konten-konten yang cerdas, konten-konten yang bermakna baik di dunia dan di akhirat, Mbak. Nanti kita bisa nyetel tentang penayangan kita yang wildo, Mbak. Jadi teman-teman biar tahu seperti apakah yang wildo, bahwa Mbak Kendil juga kurang setuju tentang tariannya. Kenapa pakai ornamen-ornamen, pakai musik-musik atau lagu-lagu tentang sholawat Nabi. Kan masih banyak
iringan-iringan seperti gamelan, iringan musik dan sebagainya, atau mengarang sendiri, Nggih. mengarang lagu sendiri, irama sendiri biar tidak menyakitkan pihak yang lain. Nggih. Yang jelas Kanjeng Nabi Rasul adalah orang yang sangat andalan, orang sangat sempurna yang dikagumi oleh seluruh umat Islam. Sehingga kalau selawat Nabi itu direndahkan atau dipakai acara konten yang bernilai kurang baik, nanti akan menyinggung perasaan orang banyak. Nggih. Semoga adanya ini nanti teman-teman yang lain yang bikin konten jangan seperti itu. Pakailah musik-musik yang lain, bikinlah konten-konten yang bermartabat, konten-konten yang bisa menghibur, yang menguntungkan bagi pemirsa. Nggih. Kita akan sajikan videonya, Mbak nggih. Ya.
Ya teman-teman, jadi begitu tanggapan Mbah Gendel. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Mbah Gendel tidak mau berkomentar secara dalam karena memang kita memiliki hak asasi masing-masing. Yang Wildo juga memiliki haknya sendiri. Kita sebagai penonton juga memiliki hak untuk berkomentar atau berpendapat, Ya. Jadi teman-teman terus ikuti video kami dari awal sampai akhir supaya kalian tidak salah paham. Jadi kebanyakan orang itu salah paham seperti mengambil cuplikan video seperti itu, Mbak. Ya. Jadi mari teman-teman kita bijak dalam menggunakan media sosial karena memang zaman sekarang adalah zaman globalisasi. Kita tidak bisa menolak adanya teknologi yang semakin maju, tapi bagaimana cara kita menghadapinya adalah dengan cara bijak menggunakannya. Yang jelas gini Mbak, yang jelas kita membuat konten itu kan bertujuan untuk untuk perbuatan baik. Yeah. Artinya kita membuat konten itu kan dilihat orang banyak. Yeah. Sehingga jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyentuh hati orang lain. Yeah. Jika kita misalkan pakai sesuatu alat musik atau pakai cerita-cerita kisah kita, jangan sampai menyindir kepada orang lain. Yeah. Kemudian untuk tentang yang Wildo kan sudah disikapi orang banyak seperti Yeah. itu. Jangan sampai ada tokoh-tokoh yang lain yang melecehkan atau yang menyinggung dengan kepercayaan orang lain. Yeah. Ya teman-teman, jadi itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa dimengerti, semoga ini bisa menjadi tontonan yang menghibur. Baik teman-teman, kita akan jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang pastinya semakin hari insya Allah akan semakin baik, Mbak. Mbak Gendel, ada tambahan lain? Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, kami akhiri teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin.